Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan karena Allah, alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat iman, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga masih ditakdirkan oleh Allah kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan iman, alhamdulillah, sehat, dan semoga tetap istiqomah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in hingga hari kiamat. Kita mulai bacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini sebenarnya tema kita sudah ganti tema lain, tapi karena memang kemarin terputus karena banyak pertanyaan, jadi ini belum tuntas. Insya Allah kali ini kita akan selesaikan tentang tema waris, wasiat, dan hibah. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini berdasarkan penelitian para ulama bahwa penentuan besaran daripada harta waris itu berdasarkan 3 poin ini. Ya, 3 poin. Berdasarkan 3 poin ini. Jadi 1, derajat kekerabatan antara ahli waris dengan pewaris atau orang yang meninggal. Derajat kekerabatan itu menentukan besaran harta waris itu. Artinya semakin dekat dengan mayit, maka orang itu semakin besar dapatnya. Yang memiliki garis kekerabatan lebih dekat memperoleh bagian lebih besar. Kemudian yang kedua, kedudukan ahli waris dari sisi panjang pendeknya harapan hidup. Usia yang lebih muda biasanya memperoleh harta waris lebih besar dari yang ahli waris generasi tua. Memang orang tua kan tidak butuh banyak-banyak, Pak. Nah, kalau yang muda harapan hidupnya besar, maka butuh lebih banyak. Yang ketiga, tanggungan dan amanah yang harus diemban oleh ahli waris. Jadi kalau ada ahli waris yang dapat lebih besar, karena memang poin ketiganya bisa jadi karena dia punya amanah lebih besar yang harus ditanggung, makanya mendapat harta waris lebih banyak. Nah, 3 ini yang menjadi hasil penelitian para ulama tentang besaran harta waris yang diperoleh oleh seseorang. Nah, kalau kemudian dalam fakta saat pembagian itu ada orang yang ternyata mendapat lebih besar, tetapi hubungan antara sesama ahli waris ini tidak rukun,
Paham nggih? Sesama ahli waris ini tidak rukun, Pak. Atau mungkin ahli waris ini dengan yang meninggal ini hubungannya tidak baik. Hubungannya tidak baik. Misalkan ada seorang anak dapat jatah lebih besar dari yang lainnya. Anak laki-laki dapat jatah lebih banyak daripada anak perempuan. Tetapi anak perempuan ini ketika bapaknya sakit yang paling merawat. Anak laki-lakinya enggak ngerawat. Enggak ngereken. Yang dapat lebih banyak yang mana? Hah? Aturannya siapa? Laki toh? Padahal enggak ngeramut bapaknya. Itu yang harus dipertimbangkan, artinya harus diterima. Kita tidak bisa mengatakan yang paling ngeramut bapak, anak perempuan harusnya lebih banyak. Tidak begitu. Terlepas dari faktor itu. Ya. Nanti ada banyak kasus di mana bahkan istri yang mendampingi mayit bisa jadi dapat lebih sedikit dari yang didapat oleh saudara. Kalau misalkan si mayit tidak punya anak, betul? Kalau mayit tidak punya anak, yang dapat siapa? Saudara kandung. Istri kalau tidak punya anak dapat berapa? Tidak punya anak, seperempat. Kalau punya anak diparuh lagi berapa? 8. Berarti jatah istri banyak sedikit. Padahal mendampingi mayit. Kalau nggak punya anak, kemudian si bapak atau si mayit ini nggak punya anak, akhirnya hartanya jatuh kepada saudara kandung. Saudara kandung misalkan punya saudara kandung laki-laki dan perempuan, kakak adik, maka justru 1/8 itu nanti sisa harta dapatnya kepada si keluarga, saudara kandung. Dan itu nominalnya jauh lebih besar daripada istri. Nah itu yang harus kita, kok bisa begini ya. Nah ini yang harus diterima. Kenapa? Karena ini pembagian dari Allah. Nah kalau kemudian kita tidak bisa memahami dengan baik, kemudian kita gak usah dibagi dengan cara syariat aja, pakai cara roto-rotoan naik. Nah, akhirnya terjadilah yang kita temui banyak pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, kemarin ada pertanyaan dari siapa itu? Pak siapa yang? Pak. Ini kan yang meninggal duluan. Ya, itu tidak dapat, Pak. Tidak dapat. Jadi orang yang sudah meninggal itu tidak bisa kemudian dapat warisan dari orang yang meninggal belakangan. Tidak bisa. Justru yang meninggal duluan yang memberi waris. Ini tidak bisa berlaku surut. Tidak bisa berlaku surut. Nah, begitu. Baik, kita lihat ini sekarang. Kita lihat penyimpangan, penyimpangan ini saya baca dari Rumah Fikih. Penyimpangan dalam 10 penyimpangan pembagian harta waris. Penyimpangan bagaimana bentuknya? Kita lihat di sini. Penyimpangan pertama menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Ini penyimpangan pertama. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan secara eksplisit. Kita tidak bisa punya ketentuan sendiri, tidak bisa. Ini yang harus diterima, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima dengan lapangan dada, karena Allah yang mengatur. Ya. Penyimpangan pertama, anak laki perempuan disamakan. Kecuali setelah dibagi, kemudian ada musyawarah keluarga bahwa kok kayaknya
yang laki-laki dapat lebih banyak, yang perempuan dapat separuh, tapi justru yang lebih butuh perempuan. Maka yang laki-laki memberikan haknya. Itu namanya babnya sudah bab yang berikutnya. Bab musyawarah dan ukhuwah, persaudaraan. Ya, boleh. Yang penting bab pertama sudah dilalui. Yang kedua, bagi waris ketika masih hidup, ini penyimpangan, tidak boleh, Pak. Orang masih hidup jangan dibagi waris, berarti yang masih punya harta didoakan mati, didoakan mati. Orang masih hidup kok sudah dibagi, itu penyimpangan waris yang kedua, nggak boleh. Kemudian kalau orang yang kemarin saya dengarkan sebuah komal, ada sebuah diskusi gitu. Nah, sang ustadz ini mungkin keliru atau bagaimana. Jadi ada seorang ayah berwasiat. Wasiatnya itu dibagi. Wasiatnya itu dibagi rata. Wasiatnya dibagi rata. Isi wasiatnya dibagi rata. Maka sang ustadz ditanya, gimana ustadz setelah meninggal? Apakah harta ini harta waris atau harta wasiat? Sesuai wasiat. Sang ustadz menjawab dibagi sesuai wasiat. Betul salah? Betul salah? Hah? Salah. Kenapa? Wasiat ada batasnya berapa? 1/3. Jadi ustadz ini keliru menjawab. Ya semoga diperbaiki. Jadi kalau wasiat si orang yang masih hidup berwasiat, saya nanti kalau mati tolong harta saya dibagi rata. Itu wasiat, betul. Nah, tapi wasiat itu menentang hukum yang lebih besar dan lebih tinggi. Apa itu? Waris. Karena wasiat di bawah waris, maka wasiat itu ada batas limitnya, maksimal 1/3. Maka harta waris itu dibagi rata berapa? 1/3-nya. 1/3 harta waris itu yang dibagi rata, boleh. 2/3-nya waris, begitu. Bukan, kan tadi sudah. Kalau wasiat itu dibagi, oh ya betul, maaf, jenengan terus. Makasih Pak Fajar. Betul, jenengan terus. Makasih banyak, saya diingatkan. Wasiat itu tidak bisa untuk ahli, betul, saya lupa, matur nuwun. Jadi kalau ahli waris sudah dapat dari warisan, wasiat untuk orang lain, betul. Jadi ahli waris dapat nggak dari wasiat? Nggak dapat. Jadi gimana wasiatnya? Batal. Wasiat bisa dilakukan untuk orang-orang yang tidak berpotensi dapat harta waris. Contoh, anak angkat. Anak angkat itu bisa dapat dari jalur wasiat. Karena dia memang anaknya bukan anak kandung. Nah, begitu. Ya. Atau orang anak tapi kafir. Gimana kafir? Boleh enggak? Wasiat untuk orang kafir. Boleh. Wasiat untuk orang kafir ya. Anaknya yang mungkin belum masuk Islam bisa dapat dari jalur ini. Tapi tidak bisa dapat dari jalur waris. Waris hanya untuk sesama muslim. Kemudian sedarah, seketurunan. Nah, begitu. Gitu, Mas. Istri siri. Istri siri. Ini kayaknya bab part 2 ini. Istri siri itu dapat nggak dari harta waris? Selama nikahnya sah, ya dapat. Nikahnya sah ya. Menurut syariat. Masalah sekarang nikah siri hukumnya apa? Diharamkan nih sama pemerintah. Betul enggak? Hah? Pemerintah. Nah, tapi secara hukum agama ya sah. Sah. Cuma nikah siri itu banyak mudorotnya.
Kenapa? Karena si istri tidak punya legalitas hitam di atas putih. Tapi secara garis pernikahan istri siri dapat. Ya gitu. Oke. Nah, baik lanjut. Nih wasiat hanya 1/3 maksimal. Kemudian berikutnya penyimpangan yang ke berapa ini? 3 G. Ya, bentar. Nah ini haram menguasai keempat toh? Keempat ketiga. Sebentar. Enggak ya yang ke bentar. Tadi yang ketiga, bentar. Berarti C. Mana C? B membagi sudah. Yang ketiga apa ini? Bentar. Ada ada ketutupan, Pak. Ini enggak ada. Di sini saya wasiat kalau menjelang meninggal. Kita bagi sudah. Orang mau meninggal wasiat tidak berlaku. Orang yang sakit parah, yang sakitnya mengantarkan dia mati, wasiatnya tidak berlaku. Karena sudah dianggap harta waris. Orang mau meninggal wasiat itu sudah terlambat maksudnya. Sudah telat. Mestinya ketika masih sehat. Ya? Apa? Mat sakit terus. Sakitnya itu mengantarkan orang ini meninggal apa enggak? Lah iya, maksudnya dicek dulu, Pak. Waktu sakit orang ini kemudian wasiat, misalkan bulan Januari sakit. Bulan Maret meninggal karena sakit yang sama. Maka ketika Januari dia berwasiat dianggap tidak sah, wasiatnya tidak berlaku karena dia meninggal dengan sakit yang dideritanya itu. Kecuali Januari sakit apa ini, Pak? Kolesterol. Ya. Februari sakit karena Maret sakit jantung terus meninggal. Wasiatnya bulan Januari karena sakit apa? Kolesterol. Apakah ini masuk? Enggak masuk karena masih bisa dia meninggal bukan karena kolesterol tapi karena jantungnya. Komplikasi. Wah, enggak tahu saya. Tanyakan dokter aja. Tanya dokter siapa sini. Makanya kalau wasiat usahakan saat masih sehat segar bugar gitu ya. Wasiat. Kalau sudah mati itu kata malaikat telat, Pak. Udah mau mati itu telat. Ya, begitu. Ya, terus. Jenengan sudah wasiat belum? Loh, siap-siap Pak sekarang. Loh, enggak apa-apa. Wasiat mulai sekarang enggak apa-apa. Betul. Justru, Itu kan sudah kita bahas. Kalau jenengan sekarang masih segar bugar, sehat, terus ingin menghibahkan harta, boleh enggak? Boleh. Sah. Cuman kalau orang seperti sampean ini semua gitu semua, harta ilmu waris entek. Ilmu waris habis karena orang-orang tahunya hanya hibah. Itulah mengapa ilmu waris paling cepat diangkat dari muka bumi karena semua orang menggunakan pendekatan hibah. Maka saran saya boleh jenengan hibah harta ke anak-anak jenengan rata, boleh. Tetapi coba simulasikan bagaimana seandainya dibagi waris. Kalau wasiat itu sebenarnya lebih baik tertulis.
karena biar ada yang menyaksikan, ada saksi. Kalau saksi itu tidak harus ada, tapi kalau sudah tertulis kan sudah ada catatan hitam di atas putih. Dan wasiat kan tidak hanya berbentuk pembagian harta, Pak. Wasiat itu bisa jadi bentuk pesan. Saya wasiat, misalkan Bapak wasiat buat kamu nak ya, kamu jadi anak yang soleh. Itu namanya wasiat juga, Pak. Tidak harus berbentuk harta tadi, tidak harus itu, nggak selalu itu. Nah, jadi ketika jenengan punya wasiat kemudian ditulis, nanti anak-anak jenengan kan sudah membaca. Oh, bapak dulu wasiat begini, buktinya ini. Semua anak tahu. Akhirnya bisa dieksekusi. Kalau cuma verbal, anak jenengan 3, jenengan ngomong sama satu anak toh, yang 2 nggak tahu. Bisa konflik nggak ini? Bisa konflik. Makanya kalau bisa wasiat ditulis dan ditunjukkan. Dan itu semua tidak hilang. Kalau verbal kan kadang lupa. Betul? Ya. Jadi wasiat itu penting, Pak. Apalagi bapak-bapak yang punya istilah madhabnya madhab duit lanang. Paham duit lanang, Pak? Paham nggak duit lanang ini? Jenengan punya penghasilan, itu istri tidak tahu semua. Istri tidak tahu semua jenengan yang punya uang. Entah itu saldo, entah itu pendapatan. Itu yang saya maksud duit lanang. Kan ada orang modelnya dapat gaji langsung kasihkan istri, berarti istri total mengatur keuangan. Ini kalau misalkan jenengan membagi, ini duit lanang, ini duit keluarga, berarti kan jenengan masih punya uang. Nah, kadang seorang suami itu boleh berwasiat termasuk ngasih nomor PIN ATM-nya. Terus itu sudah. Ketika meninggal istrinya sudah bisa mengatur harta waris itu dengan mudah. Karena sekarang kalau nggak sempat ketahuan meninggal, kemudian PIN nggak sempat diketahui, ngurusnya lama, Pak. Betul nggak ini? Betul. Begitu. Terus penyimpangan yang ke ya. Ya, betul. Betul. Hibah tidak menggugurkan. Ya, betul. Pertanyaannya, apakah hibah mesti mempertimbangkan waris? Oh, baik. Begini, Pak. Itu bedanya ketika Rasulullah memperlakukan berbeda antara sedekahnya, infaknya Abu Bakar, Umar dengan infaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang menjadi acuan ulama, kenapa Pak wasiat itu harus enggak bisa banyak-banyak? Karena peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menyedekahkan seluruh hartanya seperti mana Abu Bakar. Tapi Rasul menolak. Jangan semuanya. Kalau gitu separuh ya Rasulullah. Jangan separuh banyak. Kalau gitu sepertiga cukup. Ini yang menjadi acuan, Pak, bahwa kasus per kasus itu dilihat berbeda. Kenapa Rasulullah tidak memperlakukan hal yang sama ketika Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya infakkan seluruh harta saya untuk Allah dan Rasul. Nabi enggak menolak. Mengapa? Ayo. Mengapa untuk Abu Bakar dibolehkan semuanya, untuk Sa'ad tidak boleh? Bukan, sama-sama punya anak ini. Karena Rasulullah melihat bahwa imannya Abu Bakar berbeda dengan imannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Imannya Umar berbeda dengan imannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu.
maka perlakuan Nabi pun berbeda. Nah, tapi yang diambil hukum di sini adalah kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai acuan standarnya. Karena kalau kemudian mengambil pendapat bahwa Abu Bakar aja boleh, tidak semua iman kita seperti imannya Abu Bakar. Karena itu imannya mentok. Abu Bakar itu imannya mentok, Pak. Maksudnya iman mentok itu gini. Andai ada sebuah hadis begini. Andai kata imannya Abu Bakar di satu timbangan, imannya seluruh manusia di timbangan lain, imannya seluruh manusia di timbangan yang lain, kemudian ditimbang, lebih berat imannya Abu Bakar, maka menjadi sebuah perlakuan yang ini sebuah privilege sepertinya, perlakuan yang berbeda Nabi terhadap beberapa sahabat termasuk Abu Bakar dan Umar. Begitu Pak, Pak Indra jawaban saya. Oh, kondisi saya betul mau perang, betul. Tetapi secara fikih boleh nggak seseorang menghibahkan semua, atau dia nggak pakai ilmu waris, dia wasiat semuanya aja? Itu tidak diperbolehkan secara fikih. Kalau ada, mungkin perlu ditunjukkan referensi dari ulama siapa. Begitu. Ya. Loh, kayak kan hibah itu Pak. Iya hibah, betul. Iya betul. Itu wasiat. Ya. Hibah itu begini, hibah itu resiko, itu efek dari orang yang menghibahkan semua. Akhirnya ilmu waris lama-lama punah. Rujukannya Abu Bakar dan Umar, satu memang kondisi mau perang Pak. Ketika mau perang diminta sedekah. Nah, ketika kemudian Abu Bakar dan Umar mau menghibahkan, Umar separuh, Abu Bakar semua, Nabi terima, Nabi bolehkan. Tapi ketika kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mau sedekahkan untuk infak untuk umat, semuanya tidak boleh. Dibatasilah oleh Nabi, menjadi hadis itu menjadi hadis dari bab wasiat. Nah, berarti sekarang babnya jadi berbeda. Babnya jadi berbeda. Kalau misalkan kemudian ada orang sekarang mau hibah semuanya untuk kebaikan, nggak hanya anak, mungkin lembaga lain, boleh apa enggak itu? Boleh apa enggak? Punya anak nggak punya anak? Betul Pak Indra? Ya, sekarang hibah. Ya, sekarang misalnya ada orang hibah semua untuk umat, betul? Seperti Abu Bakar Umar, boleh apa enggak itu? Boleh. Kalau dia hibah ininya apa namanya, hartanya untuk orang lain, enggak hanya anak saja dikasih, boleh apa enggak? Oh hibah kok. Loh, bukan waris ini hibah babnya hibah. Tolong dibedakan, ini hibah, ini wasiat, ini waris. Orang ini masih segar bugar, dia pengen hibah semua, boleh apa enggak? Loh, kok enggak boleh gimana? Loh, bukan, warisnya sendiri. Warisnya sendiri nanti Pak. Loh, enggak tahu saya. Yang penting gini, waris itu harta yang ditinggal sama mayit, betul? Betul, pahami? Harta yang ditinggal sama si mayit namanya harta waris. Kalau harta yang masih belum meninggal namanya harta masih miliknya orang itu toh. Nah, dia bisa serahkan kepada siapapun, betul? Betul enggak? Dia serahkan ke anak rata boleh, dia serahkan ke lembaga khusus boleh.
Loh, boleh, hibah-hibah itu boleh. Bentar Pak Tuki. Ya. Oh, poinnya bukan begitu Pak Indra. Poinnya adalah hibah itu boleh. Tetapi kalau semua, ini kan saya bilang, kenapa kok pertama kali ilmu yang diangkat dari bumi ini ilmu waris? Karena semua orang punya harta, memberikan harta melalui mekanisme hibah. Lama-lama ilmu waris orang nggak tahu. Tapi itu boleh, ya boleh, tidak apa-apa. Efeknya cuman nanti orang lama-lama tidak tahu ilmu waris karena memang semua sudah dibagi rata. Itu maksud saya, Pak Indra. Nah, maksud saya tadi, kenapa kok coba sekali jenengan simulasikan dengan ilmu waris, andai kata dibagi secara ilmu waris. Kalau bagi hibah rata, no problem nggak? No problem ini, rata. Tidak masalah karena jenengan masih hidup. Tapi kalau jenengan kemudian ayo kita ini saya bagi rata anak ya, kamu semua anak 3-4 orang kita bagi rata, laki perempuan sama sudah. Tapi coba kita bersimulasi, andai kata kita bapak bagi waris, bapak meninggal, istri 1, anak 3, ayo coba kita bagi waris. Anak-anak ini tahu, oh ternyata jatah saya sekian. Kalau pakai mekanisme waris, itu yang saya sebut supaya ilmu itu tidak segera punah. Begitu maksudnya. Ya. Sudah saya sampaikan. Ya, betul. Sudah. Jadi wasiat-wasiat, hibah-hibah, waris sudah saya sampaikan. Ini kan pertemuan keempat ini Pak. Sudah pertemuan keempat. Artinya kalau harta itu, saya ulangi dikit ya review. Harta itu kalau harta itu dimiliki oleh orang dibagi rata, itu namanya hibah. Kalau harta itu orang itu yang punya harta ngomong tapi eksekusi setelah mati namanya wasiat. Kalau orang itu nggak sempat ngomong, nggak sempat wasiat, juga nggak hibah, langsung meninggal mendadak, waris. Clear? Oke. Hah? Ya. Sudah saya berikan penekanannya di bawah. Saya ulangi sekali lagi. Kalau jenengan masih hidup dan ingin membagi harta ke anak-anak jenengan rata, boleh enggak? Laki perempuan boleh enggak? Boleh. Tetapi habis itu kepemilikan jenengan terhadap aset itu pindah. Jenengan tidak punya harta lagi. Maka siap-siap ngenger sama anak. Betul enggak? Laras betul? Itu konsekuensi dari hibah. Tapi kalau enggak, saya enggak semua Ustadz. Saya punya anak 3, rumah saya 4, tak kasih anak saya masing-masing rumah 1 sama mobil 1, tinggal 1 rumah, betul? Nah 1 rumah itu namanya harta jenengan. Kalau jenengan meninggal baru menjadi harta waris. 1 rumah itu dibagi menjadi harta waris sesuai aturan, betul? Nah kedua, kalau jenengan masih segar bugar terus saya pengen membangun pesantren misalkan atau masjid, nanti tolong dibangunkan senilai ini. Nah terus jenengan meninggal, maka itu namanya wasiat. Wasiat itu diucapkan saat masih hidup, eksekusinya setelah mati. Hibah eksekusinya masih hidup. Oke. Nah kalau nggak sempat hibah, Yuda juga nggak sempat wasiat, tiba-tiba langsung nyun sewu kena serangan jantung, meninggal mendadak, maka seluruh aset menjadi waris. Clear? Ya Pak Suki.
Boten. Enggak. Kalau ada seseorang menghibahkan semua hartanya, apakah orang ini mengabaikan harta waris? Enggak. Enggak, karena yang punya duit siapa? Dia. Boleh. Iya. Lah, makanya enggak ada waris. Makanya Nabi ketika kemudian Sa'ad bin Waqqas mau begitu, Nabi memberikan pesan begini sama Sa'ad, jangan kamu hibahkan semua, infakkan semua, karena kamu meninggalkan anak turunanmu dalam keadaan cukup lebih baik daripada kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan miskin. Nah, berarti anak juga harus diperhatikan. Kenapa Abu Bakar enggak dipermasalahkan sama Nabi? Karena Abu Bakar dan seluruh keluarganya, istri, anaknya, tidak masalah uangnya habis. Imannya beda dengan iman kita. Istri kita, anak kita berbeda. Jadi Nabi melihat mentreatment sahabat beliau itu berbeda sesuai dengan imannya. Ya, oke. Nggih. 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 Kurang mampu. Nggih. Ada dua pendapat hibah ini ya. Pertama boleh tidak sama. Boleh tidak sama. Karena yang punya uang itu sang bapak. Pendapat kedua harus sama. Supaya adil menurut bapak. Supaya tidak muncul kecemburuan. Nah, makanya kalau misalkan ada bapak memberikan hibah kepada anaknya yang 3, 4 dengan perlakuan lebih daripada anak 1 dan 2, mungkin perlu dibicarakan baik-baik sama anak 1 dan 2. Wahai anakku nomor 1 dan 2, adikmu 3, 4 ini kurang cukup. Kalau dikasih sama dengan kamu kayaknya kok kurang. Tolong dimaklumi kalau bapak ngasih anak ini, adikmu ini lebih. Nah, ini pentingnya musyawarah keluarga. Kalau enggak nanti bisa muncul konflik antara anak. Muncul konflik, Pak. Jadi ada dua pendapat. Jenengan boleh ambil yang mana. Tapi para ulama menganjurkan sama. Diratakan. Kalau hibah itu saya kurang tahu mekanismenya di sini. Pakai notaris enggak? Enggak nggih. Oh enggak. Langsung. Artinya kekeluargaan. Kekeluargaan. Begitu, Pak. Nggih. Hah? Saya kurang tahu makanya saya tanya. Ya. Oh ya ya. Berarti ada hitam di atas putihnya, legalnya. Betul. Karena atas nama si bersangkutan. Ya. Makanya kalau iya. Iya, kalau bisa langsung. Iya. Pindah juga. Pajak-pajaknya berarti termasuk hukum derivatnya toh berlaku. Iya, wong sudah pindah aset, pindah tangan. Hibah itu sebenarnya kalau bisa langsung Pak, eksekusi Pak. Eksekusi langsung. Termasuk balik nama. Iya, betul. Iya, catat wajib Pak. Dicatat wajib. Supaya nggak terjadi konflik. Ya, dikit lagi. Yang keempat, menunggu laku dijual. Ini termasuk penyimpangan harta waris. Menunggu laku dijual. Nah ini juga sebenarnya
harta waris tidak harus dijual langsung. Kalau bentuknya rumah, bisa saja disewakan, pembagian hasil sewa berdasarkan bagian waris. Paham nggih? Jadi nggak perlu langsung dijual, nggak apa-apa. Yang penting hasil dari disewakan itu tetap dibagi kepada ahli waris, dan jatah masing-masing ahli waris sudah jelas. Kelima, penyimpangan kelima, harta bersama suami istri. ini secara syariat sebenarnya tidak ada, Pak. Secara syariat. Biasanya di kita ini kalau ada pasutri kemudian meninggal atau cerai, ada harta kono gini ya, setelah menikah. Sebenarnya enggak, karena harta dalam Islam itu, pernikahan itu tidak membuat perpindahan harta. Enggak. Pernikahan tidak membuat sebuah mekanisme perpindahan harta. Orang yang menikah, suami tetap bawa uangnya sendiri, istri tetap bawa uangnya sendiri. Uang istri, uang suami. Ya uang suami, Pak. Jenengan di mana? uang istri betul. Ada perempuan nikah sudah punya harta waris 3M. Itu punya siapa ketika menikah? Istri full. Boleh nggak suami minta? Hah? Oh ya betul, minta boleh. Dikasih apa enggak? Masa? Kalau istri nggak ngasih boleh nggak? Lah boleh, hartanya istri kok. Kalau bapak-bapak kemudian punya harta 5M, kemudian dibagi karena harus menanggung nafkah istri dan anak-anak, berarti itu infak nafkahnya bapak atau suami kepada keluarga. Jangan dibilang itu hartanya istri, berarti kemudian istri boleh ngentit gitu. Nggak bisa. Istri misalkan di kampung-kampung nyuci baju, nemu uang 3 lembar warna merah, punya siapa uang itu? Nemu kok. Nemu di mana? Celananya suami. Uang siapa itu? Ya uangnya suami, wajib dikembalikan. Tidak bisa. Nemu, Pak. Atau sudah entek baru ngomong, Pak, aku mang nemu duit 300. Ini duit entek. Padha wae. Boleh. Jadi tidak ada, Pak, harta bersama suami istri tidak ada. Uang suami tetap uang suami, uang istri uang istri. Nah, uang suami tetap menafkahi istri dan keluarga. Betul itu. Nah, jadi jangan sampai ada kesan, oh ini harta setelah nikah jangan dibagi. Harus dibagi 2. Tidak bisa. Kalau memang itu dulu istri bawa uang sendiri, ya uangnya istri penuh, utuh. Di situ enaknya jadi perempuan. Kenapa? Uangnya utuh. Bapak, harta warisnya banyak, tapi habis menafkahi istri dan anak-anak. Begitu. Oke. Baik, itu namanya harta bersama, itu penyimpangan, tidak boleh. Jadi misalnya ada istri meninggal, dia punya aset. Ya sudah, asetnya istri menjadi harta waris yang suami berhak dapat. Karena istri punya harta sejak ketika dia belum menikah. Saya pernah kejadian di Sidoarjo. Saya pernah diminta mediasi keluarga. Bapak-bapak meninggal, kemudian dia punya istri, punya anak 2, kecil, yatim 2. Saya diminta hadir, saya datang. Sebelum ke lokasi, saya mampir ke masjid. Saya make call sama yang undang saya bilang, ini saya serius diundang ini. Ya Ustaz, ini saya mau masuk ke lokasi ini, ke rumah. Saya di masjid ini. Tolong pastikan saya diizinkan nggak memediasi. Sebentar Ustaz, ditanyakan. Ternyata info, iya Ustaz, warga nggak mau dimediasi. Oh kan, mumpung untung aku takut ya. Aku gak takut diusir ini. Ternyata kemudian apa hasilnya, Pak? Saya tanya sama orang itu, gimana hasilnya? Ustaz, ini keluarga suami Pak.
saudara kandung, bapaknya almarhum ini tidak mau dibagi. Ini hartanya si almarhum. Ceritanya si laki-laki ini Pak sebelum menikah sudah punya rumah. Nah ketika meninggal punya aset rumah, mobil. Meninggalkan istri satu sama anak yatim kecil dua. Apa kata keluarga almarhum? Ini harta kata ustadz saya, kata mereka. Kata ustadz saya milik suami almarhum, tidak bisa dibagi waris. Benar apa salah? Ya salah. Kenapa salah? Sudah punya anak, punya istri. Masalah aset rumah, aset mobil yang dimiliki sebelum menikah bukan kaitannya itu. Karena itu hartanya si mayit harus dibagi sesuai harta waris. Saya bilang tolong sampaikan ke keluarga mereka atau ustadznya yang memberi fatwa itu. Hati-hati. Ini ada jatahnya anak yatim. Masya Allah. Main-main sama harta waris gak barokah Pak. Itu uang panas itu. Gak bakal lama itu. Entek habis duit panas. Duit gondoruwo dipangan kuntilanak. Bahasanya begitu. Sudah gak barokah sudah. Oke. Jadi monggo. Ini namanya Islam mengakui kepemilikan harta. Tidak selalu dibagi. Enggak. Kecuali istri punya, suami punya. Kecuali begini, bapak punya penghasilan, ibu punya penghasilan, terus sama-sama beli rumah, betul? Nah, ketika meninggal, rumah itu punya siapa? Betul, bersama, sesuai patungannya, begitu, sesuai patungannya. Ya, pisah harta, maksudnya gimana Pak? Dipisah untuk menunjukkan ini harta saya, ini hartamu. Untuk pernikah seperti itu boleh, tidak apa-apa. Karena memang untuk menunjukkan bahwa ini harta saya, ini hartamu. Tetapi kalau dibuat secara kaku sekali, jadi nggak barokah, nggak baik. Dalam hal makna apa maksudnya? Ketika para suami istri saling sama-sama perhitungan. Tapi kalau maksudnya untuk memahami bahwa ini aset istri, ini aset suami. Kalau masing-masing bersikuku begini nanti di keluarga jadi terlalu kaku. Tapi kalau untuk sekedar menunjukkan ini harta saya mas, ini harta sampean, itu boleh. Tetapi yang wajib menafkahi siapa? Suami. Kan ada kejadian ini di podcast itu. Suami istri menikah tapi ketika makan suami makan sendiri, istri makan sendiri. Ada ini. Iya mbak sendiri-sendiri. Model sekarang ada ini. Masuk podcast itu. Suami beli GoFood satu. Istrinya enggak. Karena istri dianggap sudah punya penghasilan. Ini kan error Pak. Error ini. Mau gimana wong ini harusnya kewajiban suami. Nah ini belum selesai nih. Mohon maaf waktunya habis. Ya, jadi ini masih separuh. Tapi ini belum tuntas. Tidak apa-apa, nggih? Nggak masalah, nggih? Nah, ya, saya khawatir kait begini waris. Ya gimana sing takok akeh? Yang tanya banyak gimana? Nggih. Clear nggih sampeyan nggih? Baik. Ngapunten. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.